Selamat malam, Ibu Cindi Claudia Putri, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Perkenalkan, saya Aini Nur dan rekan saya Veronica. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil implementasi proyek peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi pada PT Mahakarya Utama Jaya. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit komunikasi keuangan yang sebelumnya menemukan beberapa permasalahan dalam proses komunikasi dan pengelolaan informasi keuangan perusahaan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi awal perusahaan, tujuan implementasi program yang dijalankan, tahapan pelaksanaan, serta sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu, rekan saya akan melanjutkan dengan hasil implementasi, evaluasi, dan simulasi penanganannya. Sebelum implementasi dilakukan, perusahaan masih menghadapi beberapa kendala dalam komunikasi keuangan. Berdasarkan hasil audit, terdapat indikasi kebocoran data keuangan dalam skala minor, kesalahan pencatatan transaksi, serta koordinasi antar unit kerja yang belum optimal. Permasalahan ini cukup penting karena informasi keuangan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Ketika informasi terlambat Ketika informasi terlambat, kurang akurat, atau tidak tersampaikan dengan baik, tentu akan meningkatkan risiko kesalahan dan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Karena itu, perusahaan membutuhkan perbaikan yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada prosedur komunikasi, pengendalian internal dan kesiapan sumber daya manusia. Tujuan utama dari implementasi ini adalah memastikan perbaikan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan dapat diterapkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi keuangan antar divisi agar informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Kedua, meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi melalui prosedur komunikasi yang lebih terstandarisasi. Ketiga, meningkatkan keamanan data keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan pengendalian akses. Selain itu, perusahaan juga ingin meningkatkan kemampuan manajemen dalam melakukan monitoring berdasarkan informasi keuangan yang lebih cepat, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, program yang diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan beberapa program yang saling berkaitan. Pertama adalah penyusunan SOP komunikasi keuangan, agar setiap unit memiliki standar yang jelas dalam menyampaikan informasi. Kedua, perusahaan mengembangkan sistem komunikasi internal yang terintegritas. Ketiga, diterapkan dashboard monitoring keuangan dan early warning system untuk membantu manajemen memantau kondisi keuangan dan mendeteksi potensi risiko lebih cepat. Selanjutnya, pengendalian risiko diperkuat melalui audit trail, role-based access control, dan multifaktor authentication. Namun, eh, kami juga menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup, karena itu program ini dilengkapi dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan agar pengguna memahami sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan implementasinya, yang pertama, persiapan dan perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, melakukan gap analis, menyusun rencana kerja, indikator keberhasilan, dan anggaran. Tahap kedua adalah penyusunan SOP dan kebijakan, termasuk SOP komunikasi keuangan, pelaporan temuan audit, keamanan informasi, dan manajemen risiko. Tahap ketiga adalah pengembangan sistem teknologi, seperti integrasi sistem akuntansi, dashboard monitoring, early warning system, audit trail, dan RBAC dan MFA. Setelah itu dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna
Sistem kemudian diuji melalui pilot project untuk melihat kendala sebelum diterapkan secara penuh. Setelah hasil uji coba dinilai memadai, sistem diterapkan pada seluruh unit kerja. Tahap terakhir adalah monitoring dan penyempurnaan sehingga perusahaan tetap dapat memperbaiki sistem apabila ditemukan kelemahan selama penggunaannya. Selanjutnya, dari sisi sumber daya manusia, terdapat project manager, tim teknologi informasi, tim akuntansi dan keuangan, tim audit internal, konsultan konsultan juga diperlukan, lalu seluruh pengguna sistem. Dari sisi teknologi, perusahaan membutuhkan server dan database, sistem manajemen, dokumen digital, dashboard monitoring, sistem keamanan jaringan, backup dan recovery data, serta lisensi perangkat lunak. Berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun, total estimasi biaya implementasi adalah 200 juta rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari pengembangan sistem sebesar 75 juta rupiah, dashboard monitoring sebesar 30 juta rupiah, early warning system 25 juta rupiah, pelatihan karyawan 15 juta rupiah, konsultan dan pendampingan 20 juta rupiah, keamanan sistem dan backup data 25 juta rupiah, serta cadangan risiko implementasi sebesar 10 juta rupiah. Jadi anggaran ini tidak hanya digunakan untuk membangun sistem, tetapi juga untuk memastikan sistem tersebut dapat diterapkan, digunakan oleh karyawan, dan tetap memiliki pengamanan secara serta cadangan risiko selama proses implementasi. Nilai tersebut merupakan estimasi dalam rencana implementasi sehingga masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya dari hasil implementasi perubahan proses sebelumnya ada komunikasi antar unit yang belum seragam, lalu informasi temuan belum optimal tersampaikan antar unit. Koordinasi masih perlu diperkuat dan ada indikasi kebocoran minor dan kesalahan pencatatan. Setelah kita melakukan implementasi, diarahkan menjadi komunikasi komunikasi menggunakan SOP yang lebih jelas. Tentunya tidak akan ada lagi komunikasi yang uh, miskomunikasi di antar unit. Lalu monitoring didukung dashboard dan AWS. Lalu akses dan aktivitas diperkuat melalui RBAC, ada MVA dan audit trail, serta SDM diperkuat melalui pelatihan. Next. Harapannya dari evaluasi implementasi, kita mempunyai target keberhasilan yang yang diharapkan kesalahan pencatatannya targetnya kurang dari 50, ternyata kita mendapatkan hasil simulasi menjadi turun di 55%. Lalu waktu penyelesaian temuan audit kita punya target turun menjadi 40% dan hasil yang kita dapatkan turun lebih banyak di 45%. Serta kecepatan informasi kita mengharapkan target di naiknya di 60%. Ternyata hasil simulasi yang kita dapatkan mendapatkan hasil yang sangat amat baik di angka 70%. Lalu kebocoran data signifikan. Kita mengharapkan tidak ada terjadi dan memang hasil simulasinya tidak terjadi. Lalu ada audit trail, seluruh akses tercatat dan di hasil simulasi 100% akses tercatat dengan baik. MVA kita memiliki targetnya di 100% patuh dan hasil yang kita dapatkan sama dengan target yang kita harapkan. Lalu ada di partisipasi pelatihan. Target yang kita harapkan partisipasi dalam pelatihan ini adalah di 90%. Namun hasil simulasi yang kita dapatkan ada di 80%. Meskipun dia tidak sesuai target, tapi hampir 80% anggota-anggota karyawan kita saat pelatihan itu mengikuti pelatihan dengan baik. Lalu ada di pemahaman pengguna. Kita memiliki target lebih dari 80%, namun data yang kita hasil simulasi setelah hasil simulasi kita hanya mendapatkan 75%. Meskipun hanya 75%, tapi kita masih mendapatkan hasil yang lumayan. Lalu
Next. Manfaat bagi stakeholder untuk investor atau pemegang saham itu sendiri, informasi lebih terstruktur dan dapat ditelusuri dengan baik dan transparansi, serta adanya penguatan pengendalian membantu mengelola risiko. Lalu, evaluasi memberi dasar untuk mempertanggungjawabkan investasi. Untuk manajemen sendiri, monitoring lebih sistematis. Resikonya dapat diarahkan untuk dideteksi lebih awal dan informasi lebih mendukung pengambilan keputusan. Untuk karyawan sendiri atau unit kerja, standar komunikasi lebih jelas, tidak terjadinya miskomunikasi antar anggota atau antar unit. Akses sesuai peran, eh, tidak adanya timpang antara antar unit atau antar karyawan yang harusnya berjalan dengan seiringan, tapi akhirnya tetap berjalan dengan seiringan. Lalu ada di kompetensi diperkuat melalui pelatihan. Next, resiko implementasi dan mitigasi, pengendalian agar manfaat proses proyek dapat dipertahankan. Resikonya ada di resistensi karyawan. Eh, Mitigasi yang diperlukan sosialisasi dan pelatihan intensif. Resiko berikutnya ada di kegagalan integrasi. Yang kita harus lakukan adalah uji coba sistem secara bertahap. Lalu keterbatasan anggaran. Prioritas berdasarkan tingkat resiko. Berikutnya ada di gangguan keamanan cyber. Kita bisa melakukan di multi-factor authentic firewall, ada di lanjutnya ada di enkripsi dan audit. Berikutnya adanya kurang kompetensi pengguna. Kita bisa memitigasi dengan pelatihan dan pendampingan untuk karyawan atau antar unit yang kurang mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu ada di downtime system. Mitigasi yang diperlukan adalah backup dan disaster recovery plan. Next. Evaluasi dan tindak lanjut. Keberhasilan tidak berhenti pada saat sistem mulai digunakan, melainkan kita melakukan evaluasi berkala. Contohnya menilai kepatuhan SOP, menilai efektivitas komunikasi, memantau keamanan data, menilai dashboard dan IWS, serta mengukur indikator keberhasilan. Audit pasca implementasi sendiri menilai keberhasilan program, menilai efisiensi sumber daya, lalu menilai efektivitas pengendalian internal, dan menilai dampak terhadap kualitas lapangan keuangan. Komitmen yang dapat kita tindak lanjuti adalah perbaikan SOP sangat amat bila diperlukan. Lalu penyempurnaan sistem, pelatihan tambahan untuk beberapa orang atau antar unit yang masih belum paham apa yang pelatihan sebelumnya mengenai sistem yang diperlukan. Lalu ada penguatan keamanan di bagian multifactor authentic serta firewall dan audit. Lalu ada pelaporan perkembangan kepada stakeholder. Next. Baik, setelah kami menyampaikan hasil implementasi, kami membuka sesi evaluasi dan tanggapan dari pemegang saham. Kami menyadari bahwa implementasi ini menggunakan sumber daya dan anggaran yang cukup besar, sehingga tentu hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Silakan apabila ada pertanyaan atau kritik yang ingin disampaikan. Baik, saya ingin mempertanyakan satu hal. Dalam proposal, perusahaan menganggarkan sekitar 200 juta untuk implementasi sistem ini. Anggaran tersebut cukup besar, sementara dari laporan yang disampaikan, beberapa hasil yang ditampilkan masih berupa hasil simulasi dan belum seluruhnya menunjukkan capaian aktual. Bagaimana kami bisa yakin bahwa investasi ini memang memberikan manfaat bagi perusahaan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kekhawatiran tersebut cukup wajar, terutama karena pemegang saham tentu ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang sangat jelas. Kami juga tidak ingin menyampaikan seolah-olah seluruh target sudah terbukti secara aktual. Karena itu, angka yang kami tampilkan pada evaluasi merupakan hasil simulasi. Sedangkan capaian aktual tetap perlu dibuktikan melalui monitoring dan audit pasca implementasi. Berarti sebenarnya perusahaan belum bisa memastikan bahwa seluruh target sudah tercapai.
Untuk beberapa indikator, kami memang belum bisa menyatakan pencapaian sebagai hasil yang aktual. Namun, kami di sini sudah dapat melihat perubahan pada proses kerja secara saat sistem diterapkan. Misalnya, komunikasi keuangan sekarang sudah memiliki SOP yang lebih jelas. Lalu, akses pengguna dapat dikendalikan melalui RBAC dan MVA serta menggunakan aktivitas pengguna dapat ditelusuri melalui audit trail. Jadi manfaat awalnya sudah terlihat sebenarnya dari sisi perbaikan proses dan pengendalian. Meskipun sedangkan pada dampak kuantitatifnya akan kami ukur secara berkala. Baik, tapi jika begitu, mengapa perusahaan harus mengeluarkan 200 juta sejak awal? Apakah tidak lebih baik implementasinya dilakukan secara lebih sederhana untuk menghemat biaya? Sejauh ini kami sudah memahami pertimbangan tersebut, namun kalau implementasi dilakukan secara sederhana, ada risiko beberapa aspek penting justru tidak tertangani, terutama keamanan data, integritas sistem, dan kesiapan pengguna. Karena itu, kami memilih implementasi secara bertahap. Ada tahap persiapan, penyusunan SOP, lalu pengembangan sistem, pelatihan, pilot project, lalu implementasi penuh, dan kemudian monitoring dan evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, kami berharap perusahaan tidak langsung menerapkan sistem secara penuh tanpa pengujian, tetapi resiko kegagalan juga dapat diminimalisasikan. Oke. Jika begitu, saya bisa memahami alasannya. Tapi saya tetap ingin ada jaminan bahwa anggaran tersebut tidak digunakan tanpa pengawasan. Saya mengusulkan agar setelah implementasi dilakukan, evaluasi secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham. Baik, saya setuju dengan ulasan tersebut. Bahkan sesuai dengan rencana implementasi yang telah kami bahas, evaluasi memang dilakukan secara berkala dengan melibatkan tim audit internal dan manajemen. Evaluasinya mencangkup kepatuhan terhadap SOP, efektivitas komunikasi antar divisi, keamanan data keuangan, lalu kinerja dashboard monitoring dan efektivitas early warning system. Kami juga akan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar untuk memperbaiki SOP, namun maupun sistem apabila masih ditemukan kelemahan di sistem yang kami sedang perbaiki. Oke, tapi saya memiliki satu permintaan lagi. Jangan sampai setelah sistem berjalan, perusahaan hanya menganggap proyek ini selesai. Saya ingin ada ukuran yang jelas mengenai keberhasilannya. Saya setuju, sampai sekarang justru itu yang menjadi bagian penting dari tindak lanjut kami. Kami membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi. Berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan seperti penurunan kesalahan pencatatan, waktu penyelesaian temuan audit, serta kecepatan penyampaian informasi. Adanya keamanan data, kepatuhan MVA, serta tingkat partisipasi dan pemahaman pengguna. Dengan begitu, evaluasinya tidak hanya berdasarkan apakah sistem sudah digunakan, tetapi apakah sistem tersebut benar-benar memberikan perubahan bagi perusahaan. Oke, baik. Kalau begitu, saya dapat menerima implementasi ini dengan catatan evaluasi dilakukan secara berkala dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Kami menerima dan menyepakati hal tersebut, jadi kesepakatan kita adalah implementasi tetap dilanjutkan dan dikembangkan ya Bu, tetapi keberhasilannya akan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Apabila terdapat target yang belum tercapai, perusahaan akan melakukan perbaikan melalui revisi SOP, penyempurnaan sistem, tambahan pelatihan maupun penguatan keamanan informasi. Oke, baik. Saya setuju dengan kesepakatan tersebut. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Ibu atas masukan dan kepercayaannya. Kritik dari pemegang saham menjadi bagian penting bagi kami selaku bagian dari perusahaan agar implementasi ini kita tidak hanya selesai secara teknis tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Terima kasih.